Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari ISNUBA. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan proyek UAS dengan tema rekayasa perangkat lunak. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. But there's nothing you can tell them. Just made $1 million, got another million on my schedule. No platform, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. I feel my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin-poin yang akan kami presentasikan. Poin pertama yaitu metode pengembangan waterfall. Yang kedua, tahapan waterfall. Yang ketiga, contoh penggunaan waterfall dalam proyek nyata. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan waterfall. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian dan prinsip dasar waterfall. Definisi waterfall adalah salah satu pendekatan tertua dan paling sederhana dalam pengembangan perangkat lunak. Pendekatan ini mengikuti urutan linear dari tahap analisis, desain, implementasi, verifikasi, hingga pemeliharaan. Selanjutnya, prinsip dasar waterfall. Nah, prinsip dasar dalam model waterfall ini adalah setiap tahap harus selesai sebelum memulai tahap berikutnya. Contohnya seperti aliran air terjun yang hanya mengalir ke satu arah. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun, kita perlu belajar banyak dari metode ini karena metode ini merupakan dasar metode-metode yang baru muncul. Jika menggunakan metode ini, kita memerlukan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arihatul Fadila. Perkenalkan, nama saya Arihatul Fadila. Saya akan melanjutkan presentasi dari Novita. Metode pengembangan waterfall. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam Classic Life Cycle, siklus hidup klasik, yang menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya seperti air terjun di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah dan di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Penggunaan metode atau model waterfall pertama kali dikenalkan oleh Herbert de Bennington di Symposium Advanced Programming Method for Digital Computers pada tanggal 29 Juni 1956. Metode waterfall telah menjadi salah satu pendekatan yang paling awal dan populer dalam pengembangan perangkat lunak. Meskipun sekarang ada banyak metode pengembangan yang lebih fleksibel adaptif, waterfall masih digunakan dalam proyek-proyek dengan kebutuhan yang jelas, terbatasnya perubahan, dan ketegasan dalam rencana dan jadwal. Pada metode waterfall, umumnya tidak ada kemungkinan untuk kembali ke tahapan setelah tahapan tersebut selesai. Dalam metode waterfall, proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa tahapan. Di antaranya adalah analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Ujang Winadia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Arihatul Fadilah. Selanjutnya ada tahapan waterfall. Tahapan-tahapan metode pengembangan software supaya lebih jelas, berikut ini uraiannya. Yang pertama ada requirement. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Yang kedua, ada desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai.
Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan sebuah sistem yang diinginkan. Yang ketiga, ada implementation. Penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Pada tahap keempat ini, akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Yang kelima, ada operation dan maintenance. Operation dan maintenance adalah tahapan terakhir dari metode waterfall. Di sini, software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Maulana. A few moments later. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Maulana Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, Lujeng Winadia Agastya Dewi Duri. Langsung saja pembahasan yang selanjutnya akan saya bahas itu ialah contoh penggunaan waterfall dalam proyek nyata. Contohnya yaitu yang pertama itu pembuatan spesifikasi, yang dimana tim mengumpulkan semua kebutuhan sistem dan menghasilkan dokumen spesifikasi yang terperinci. Lalu langkah kedua yaitu desain dan implementasi. Setelah spesifikasi siap, tim mulai merancang serta mengimplementasikan sistem berdasarkan spesifikasi yang telah dibuat. Lalu selanjutnya setelah itu masalah dalam pengujian. Pada tahap ini tim menemukan beberapa bug yang masalah yang tidak bisa ditoleransi pada tahap pengujian lanjutan. Nah, yang terakhir penyelesaian proyek. Setelah pembetulan bug pada sebelumnya, perangkat lunak ini siap digunakan dan diserahkan kepada klien. Lanjut, pengembangan waterfall ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall ini, yang pertama yaitu mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Yang kedua, hasil dokumentasi jika menggunakan metode waterfall ini dapat baik dan metode ini dapat menghemat biaya dan juga bisa digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Lanjut, kekurangan dari metode ini yang pertama yaitu masih kurangnya fleksibilitas dan tidak dapat melihat gambar sistem dengan jelas, dan juga proses pengerjaan dengan menggunakan metode waterfall ini terbilang cukup lama dibandingkan metode lainnya. Baik, itu tadi penjelasan dari metodologi pengembangan waterfall dari kelompok kami. Kesimpulan yang kami dapat ialah yang pertama, metodologi waterfall merupakan pendekatan yang efektif untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. Namun, perlu hati-hati dalam menghadapi perubahan dan risiko ketidakpastian. Kesimpulan yang kedua yaitu pemilihan model pengembangan perangkat lunak harus didasarkan pada jenis proyek dan kebutuhan spesifik, bukan sekedar tren. Dan sebelum menerapkan waterfall, perlu dipertimbangkan dengan seksama agar sesuai dengan karakteristik proyek dan lingkungan pengembangan. Baik, mungkin itu saja materi presentasi tentang metodologi pengembangan waterfall yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.